Berbicara tentang GPIB, ini gereja sangat unik karena GPIB itu berbeda dengan gereja-gereja lain yang ada di Indonesia. GPIB berbeda dengan HKBP misalnya, karena HKBP hanya untuk komunitas orang Batak. GPIB berbeda dengan Gemim, karena Gemim hanya untuk komunitas orang Minahasa. Berbeda dengan GPM, hanya untuk orang Maluku. GKJ hanya untuk orang Jawa. GKE hanya untuk orang Dayak dan sebagainya. Tapi kalau berbicara GPIB, itu semua suku, budaya, adat istiadat ada di dalamnya. Dan juga dari sisi wilayah pelayanan, GPIB itu terdapat di seluruh pelosok tanah air. Ada di 26 provinsi yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai ke Kendari, dari Nunukan sampai ke Madura atau Cilacap. Itu adalah wilayah pelayanan GPIB dengan berbagai tantangan dan persoalan hidup berbangsa dan bernegara. Persoalan-persoalan jemaat yang ada di Sumatera berbeda dengan persoalan-persoalan yang dihadapi jemaat di Kalimantan. Persoalan dan masalah-masalah yang ada di Sulawesi berbeda dengan persoalan dan masalah-masalah berjemaat di Pulau Jawa misalnya. Oleh karena itu, dalam konteks bergereja yang majemuk ini, saya mau mengatakan bahwa GPIB harus bisa keluar untuk menjawab persoalan dan tantangan keindonesiaan. Oleh sebab itu visi saya ke depan bahwa GPIB harus bisa menjadi gereja nasional. Artinya bahwa gereja nasional itu GPIB harus bisa menjawab persoalan dan masalah-masalah kebangsaan untuk dapat bersama dengan semua anak bangsa, dengan semua stakeholder untuk menciptakan hidup rukun, damai, adil, dan makmur di bumi Pancasila. Mengapa harus menjadi gereja nasional? Karena GPIB sebagai gereja dipanggil dan diutus Tuhan di Indonesia. Dia harus berkarya di Indonesia. Dia harus menjawab persoalan-persoalan Indonesia. Dan juga bersama dengan seluruh masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Karena Tuhan telah memanggil dan mengutus gerejanya di Indonesia. GPIB bukan gereja di Amerika, bukan gereja Jerman, bukan gereja Prancis atau gereja yang lain. Tapi dia adalah gereja Indonesia yang harus menjawab persoalan dan tantangan keindonesiaan. Untuk itu, visi saya ke depan untuk segera kerjakan adalah bagaimana kita memahami kembali tentang pemahaman iman GPIB tentang Indonesia. Kita mencoba untuk merumuskan kembali pemahaman kita tentang Indonesia. Misalnya, pertanyaan mendasar yang harus kita gumuli adalah sampai sejauh mana GPIB itu memahami kemerdekaan Indonesia sebagai anugerah dan berkat Tuhan. Lalu pertanyaan kedua, apa yang sudah dikerjakan GPIB sebagai warga gereja dan warga negara? Kalau dua pertanyaan tadi kita sudah bisa jawab, maka sampai kepada pertanyaan ketiga adalah bagaimana GPIB bisa menjawab persoalan-persoalan kebangsaan, misalnya pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, kemiskinan, ketidakadilan, pengerusakan alam dan lingkungan, sampai kepada ancaman disintegrasi bangsa. Sudahkah warga GPIB melihat bahwa persoalan dan masalah kebangsaan ini adalah persoalannya juga, baik secara pribadi maupun juga secara lembaga? Ataukah GPIB ini seperti seekor kepompong yang tidak mau tahu dengan dunia luarnya? Padahal kalau kita melihat daripada keberadaan GPIB ini sangat kaya raya. Allah menganugerahkan bagi GPIB potensi sumber daya manusia yang sungguh luar biasa. Kekayaan alam yang ada di daerah, di jemaat-jemaat,
dengan aset yang begitu banyak, tetapi kita belum maksimal untuk memanfaatkan potensi baik sumber daya alam, sumber daya manusia ini untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Kita masih sibuk untuk mengurusi diri sendiri saja. Kita tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan dunia luar. Kita seakan-akan seperti tanaman asing yang ada di Indonesia ini untuk tumbuh tanpa berurat dan berakar dalam konteks Indonesia. Kita itu sibuk mengurusi altar, tetapi kita tidak peduli dengan masalah pasar. Akhirnya kita menjadi gereja yang eksklusif. Kita tidak keluar untuk menjawab tantangan dan problem-problem kemasyarakatan di mana Tuhan panggil dan Tuhan utus kita. Untuk itu apa yang harus dikerjakan dalam prioritas program kita ke depan? Satu, kita harus mulai dengan pemetaan potensi karunia-karunia yang ada di dalam jemaat. Semua sumber daya manusia yang ada di dalam jemaat itu, mari kita bersama-sama memanfaatkan, menggunakannya bagi tugas dan panggilan kita bersama, terutama dalam bidang germasa, yaitu gereja, masyarakat, dan agama-agama. Kedua, kita mencoba untuk membuka jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga Kristen atau non-Kristen dalam kerangka kita menciptakan hidup rukun dan damai di bumi Pancasila. Misalnya kita dapat bekerja sama dengan teman-teman NU, Muhammadiyah, ataupun juga dari White Institute, Yayasan Leimena, atau perguruan-perguruan tinggi Kristen dan non-Kristen yang bisa kita bersinergi untuk dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Lalu juga yang ketiga, kita melaksanakan program lintas agama, budaya, dan juga untuk menegakkan akan cinta tanah air. Sehingga gereja itu dapat memperoleh suatu gambaran besar tentang tugas dan panggilannya. Bekerja sama juga dengan denominasi gereja-gereja lain yang dapat menciptakan hidup yang rukun dan damai, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, meskipun dalam perbedaan denominasi gereja. Tapi kita semua mengarah kepada gereja Kristen yang esa di Indonesia. Untuk mencapai semuanya itu harus ada kerjasama di antara para pemimpin. Tidak bisa majelis sinode berjalan sendiri tanpa ada kerjasama dari mupel-mupel atau jemaat-jemaat. Jadi kerjasama bersinergi itu sangat penting di dalam memajukan masa depan GPIB bersama. Kepemimpinan GPIB yang menganut kolektif kolegial itu yang membuka peluang untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain. Kita harus bijaksana dalam mengambil berbagai keputusan-keputusan di dalam melaksanakan tugas panggilan gereja. Istilahnya jangan injak sana injak sini, tetapi kita juga harus bisa pandai-pandai untuk dapat membaca situasi dan kondisi untuk menjawab persoalan dan masalah-masalah di dalam jemaat. Istilahnya jangan kita telinga tipis lah untuk menerima semua informasi tanpa harus dikaji dengan data yang benar. Jadi kita harus menjalin komunikasi, informasi antara majelis sinode dan mupel-mupel dan juga jemaat-jemaat, sehingga informasi dan komunikasi itu bisa menjadi data yang akurat untuk kita bisa mengkaji dan mengambil keputusan bersama untuk kepentingan bersama, untuk melayani gereja Tuhan GPIB ini untuk dapat berguna bagi bangsa dan negara kita. Jadi istilahnya bagi saya, mari kita kerjasama baik sebagai pemimpin yang ada di sinode maupun juga di mupel dan juga jemaat-jemaat. Ada istilah kita ber-GPIB kan sunhodos, berjalan bersama-sama. Oleh karena itu, proses pemilihan fungsionaris Majelis Sinode ke-21 ini, mari kita lihat sebagai pesta iman yang harus disyukuri. Bukan sebagai ajang untuk pertarungan politik, mengalahkan lawan dengan memakai cara-cara yang tidak benar. Tetapi kita harus melihat bahwa karena ini pesta iman,
Mari kita serahkan semuanya di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan mau memilih siapa untuk dia pakai 5 tahun ke depan sebagai fungsionaris majelis sinode. Kita serahkan semuanya dalam kehendak dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu, bagi saya bahwa fungsionaris majelis sinode yang akan terpilih ini sebenarnya bukan soal jabatan, tetapi amanah dan kepercayaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama mensukseskan pelaksanaan persidangan sinode GPIB 21 ini bagi kemajuan GPIB ke depan, menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Terpujilah Kristus.